Cahaya Ramadan. Tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Terdakwa kasus ribuan ekstasi kabur dari persidangan. Pengemudi tabrak warung positif narkoba. Harga murah, petani cabai menjerit. Pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 17 Maret 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Herona Artalubis, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, seorang terdakwa kasus narkotika yang memiliki ribuan butir pil ekstasi kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Stabat usai menjalani persidangan. Terdakwa yang dituntut 16 tahun penjara tersebut sempat dilakukan pengejaran oleh petugas. Namun terdakwa akhirnya ditemukan dalam kondisi kritis dan meninggal dunia di RSUD Langsa setelah angkutan umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Aceh. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi gaduh saat terdakwa Mahlul Ridho melarikan diri dari sel tahanan Pengadilan Negeri Stabat. Peristiwa itu terjadi usai terdakwa menjalani persidangan pada Kamis sore 12 Maret 2026. Mahlul Ridho merupakan terdakwa kasus kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.971 butir yang sebelumnya diamankan oleh Polda Sumatera Utara pada Juni 2025 lalu. Dalam perkara tersebut, terdakwa dituntut pidana penjara selama 16 tahun. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Langkat, Ikalius Nardo didampingi Kasih Pidum Yoyok Adi Syah Putra menjelaskan, terdakwa diduga kabur dengan merusak gembok pintu sel tahanan. Setelah berhasil melarikan diri, terdakwa langsung menuju arah Provinsi Aceh menggunakan angkutan umum. Petugas yang mengetahui kejadian tersebut segera melakukan pengejaran, hingga akhirnya terdakwa ditemukan dalam kondisi kritis di RSUD Langsa setelah angkutan umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Setelah menjalani perawatan selama sekitar 3 jam, terdakwa dinyatakan meninggal dunia. Jenazah terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat dini hari 13 Maret 2026.
Pihak kejaksaan menyatakan terhadap petugas yang berjaga saat kejadian telah dilakukan penindakan dan evaluasi sesuai prosedur serta aturan hukum yang berlaku. Kurang dari 24 jam pada saat itu kita lakukan pengejaran. Ya, setelah adanya kejadian itu, kita dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini lari ke arah Aceh, coba melakukan pengejaran. Beberapa jam kemudian kami mendapatkan informasi terjadi kecelakaan terkait dengan adanya angkutan umum di Kota Langsa yang ternyata di dalamnya salah satu penumpangnya adalah terdakwa Mahlur Rida. Nah, kami selanjutnya bergegas untuk memastikan apakah benar Mahlur Rida yang ada di RSUD Kota Langsa karena sudah dibawa ke Kota Langsa oleh warga pada saat itu, dan ternyata benar sekira tanggal 13 dini hari terdakwa Mahlur Rida ini meninggal dunia di RSUD Kota Langsa. Laporan Erwin Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, seorang wanita pengemudi mobil Honda Brio yang menabrak sejumlah warung di Pasar Kaget Kota Binjai ternyata positif mengonsumsi narkoba. Akibat peristiwa ini, 5 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Pasar Kaget Kota Binjai saat sebuah mobil Honda Brio BK1796 RAA yang dikemudikan Mike Rahayu menabrak sejumlah steling warung milik pedagang. Akibat tabrakan tersebut, 4 warung rusak dan 5 orang yang terdiri dari 3 pekerja warung serta 2 pengunjung mengalami luka-luka. Menurut keterangan polisi, mobil yang dikemudikan wanita berusia 25 tahun itu melaju dari arah Simpang Tikun menuju Simpang Jalan Kartini. Namun setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga melamun saat berkendara, sehingga tanpa sadar menginjak pedal gas dan menabrak warung pedagang di sekitar pasar. Setelah diamankan, petugas dari Polres Binjai melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi. Hasilnya, pengemudi terindikasi positif mengonsumsi amfetamin atau narkoba. Tadi malam ya, sekitar pukul 23.00 telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka. Sementara pengemudi telah kita amankan di unit Gakum Polres Binjai. Baik, ketika kita melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan bahwa memang benar yang bersangkutan terindikasi positif amfetamin. Untuk selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi ke Satres Narkoba Polres Binjai. Korban masing-masing menjalani perawatan jalan. Polisi juga menyebut pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM saat mengendarai mobil tersebut. Saat ini pengemudi telah diamankan di unit Gakum Polres Binjai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, 5 orang korban yang mengalami luka-luka telah mendapatkan perawatan medis. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Brio yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Kasus ini selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Satres Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut. Laporan Erwin, Kota Binjai, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 31,5 kg dan 30.000 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan di halaman Yanpiter Mapolres Labuhan Batu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan jajaran Forkopimda. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 2 kasus narkotika dengan 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir. Pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus berbeda yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu. Dalam salah satu kasus, petugas berhasil menangkap 2 orang tersangka setelah terjadi aksi kejar-kejaran di Jalan Lintas Sumatera Jenderal Sudirman, Aikanopan pada 2 Maret 2026. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 30 bungkus sabu dengan berat lebih dari 30 kg, serta 30.000 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam bagasi mobil para tersangka. 2 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial BS, orang mahasiswa asal Garut, dan IAO, seorang perempuan asal Sleman. Polisi menyebut narkotika tersebut diduga bagian dari jaringan peredaran internasional. Barang haram itu diduga berasal dari Malaysia, masuk ke Indonesia melalui Tanjung Balai dan rencananya akan dikirim ke Provinsi Jambi.
Sebelumnya, pengungkapan kasus lain terjadi pada 24 Februari 2026 di loket Bus Rapi Aiknabara, Kecamatan Bilahulu. Dalam kasus tersebut, petugas menangkap seorang tersangka berinisial MMZ, warga Darmasraya dengan barang bukti sabu sebesar lebih dari 1 kg. Kapolres Labuhan Batu AKBP Wahyu Endrajana menjelaskan, sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji di laboratorium forensik untuk memastikan keasliannya. Sementara itu, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dengan memberantas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Sabu seberat 30.977,46 gram atau 30 kilo lebih dan ekstasi sejumlah 29.826 butir. Kita ini positif sekali apa yang dilakukan oleh Polres terkait dengan penangkapan ditambah dengan pengacuran barang bukti. Intinya Kodim selalu mendukung apa yang dikerjakan oleh Kapolres, Pak. Biar gitu terus kita. Mantap. Sip. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Randi Kurniawan, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Antisipasi geng motor dan tawuran, polisi giatkan patroli. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus, Bu. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan,
namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, kembali lagi dengan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, para petani cabai di Kabupaten Padang Lawas mengeluh akibat turunnya harga cabai secara drastis dalam 1 bulan terakhir. Kondisi ini membuat para petani merugi karena biaya produksi dan modal tanam yang cukup tinggi tidak sebanding dengan harga jual di pasar. Beli kamera kalau ke situ. Biar cepat siap. Sejak 1 bulan terakhir, para petani cabai di Kabupaten Padang Lawas terus mengeluhkan penurunan harga cabai yang terjadi di tingkat petani. Saat ini harga cabai merah di tingkat petani hanya berkisar Rp15.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit sempat mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut para petani, turunnya harga cabai disebabkan melimpahnya pasokan cabai dari berbagai daerah yang sama-sama memasuki masa panen raya. Akibatnya pasokan cabai di pasar meningkat sementara daya serap pasar terbatas. Kondisi ini membuat para petani merugi karena harga jual yang rendah tidak mampu menutupi biaya produksi dan operasional pertanian. Hari ini enggak lah karena cuacanya mendung. Cabai ini dibutuhkan Pak. Masalahnya jarang orang menanam cabai seperti ini dan pemasarannya agak lumayan. Itu luas sekitar kurang lebih 1 hektar. Populasi batangnya sekitar 6.000 Pak. 2 hari sekali 200 kilo bahkan bisa lebih Pak. Kalau di bulan puasa ini kendalanya agak macet sedikit Pak untuk pemasarannya. Sementara itu, Sekretariat BUMDes Desa Pitran Unit 5, Irfan Lesmana menjelaskan, selain harga yang terus turun, para petani juga dihadapkan dengan cuaca ekstrim yang menyebabkan sebagian tanaman cabai mengalami kerusakan. Kendalanya itu di pemasaran sama di iklim ini Pak. Ini lagi nggak bagus iklimnya Pak. Sama di itu tadi pemasaran. Kita ke luar daerah Pak, ke Provinsi Riau. Kebetulan kan posisi kita di sebelahan sama Riau, Rokan Hulu. Kami ke Toke itu 30.000 Pak 1 kilonya per kilo. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serta mencari solusi untuk menstabilkan harga cabai agar para petani tidak terus mengalami kerugian. Laporan Warsono dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Garuda TV. Kilo nolak 30. Pemirsa, guna menekan angka kejahatan jalanan selama bulan suci Ramadan dan menjelang arus mudik Lebaran, Polres Binjai terus menggiatkan patroli di sejumlah titik rawan kejahatan serta jalur arus mudik di Kota Binjai. Dalam kegiatan tersebut, petugas sempat mengamankan puluhan sepeda motor bodong yang diduga digunakan oleh kelompok remaja dan geng motor.
Sejumlah aksi remaja di Kota Binjai sempat viral di media sosial selama bulan Ramadan tahun ini. Dalam rekaman video terlihat sejumlah remaja melakukan aksi perang sarung pada pagi hari Ramadan, serta balap liar di sejumlah ruas jalan yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan, sempat beredar video sekelompok remaja yang diduga merupakan anggota geng motor melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam. Menyikapi kondisi tersebut, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menyatakan jajarannya telah meningkatkan intensitas patroli secara rutin setiap hari di sejumlah lokasi rawan kejahatan, termasuk titik-titik yang sebelumnya viral di media sosial. Dalam kegiatan patroli tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 20 unit sepeda motor tanpa dokumen resmi yang diduga digunakan kelompok geng motor saat melakukan konvoi di jalanan. Selain itu, dalam rangka mengamankan arus mudik dan balik lebaran, Polres Binjai juga menyiapkan 6 posko pengamanan dalam operasi-operasi ketupat. Posko tersebut disiagakan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Petugas juga menyiapkan layanan darurat melalui call center 110 yang dapat digunakan masyarakat jika mengalami atau mengetahui terjadinya tindak kejahatan. Mengantisipasi gangguan atau potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Binjai, kami dengan para polsek jajaran melaksanakan kegiatan patroli gabungan dengan unsur terkait dari Forkopimda, kami juga komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Wali Kota serta jajarannya untuk menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Binjai yang aman dan kondusif. Apapun ada pun langkah-langkah yang kami lakukan patroli skala besar untuk antisipasi gangguan Kamtibmas dan kejahatan dari konvensional, kejahatan terkait pencurian kendaraan bermotor, kemudian tawuran antar warga, geng motor, maupun hal-hal yang meresahkan masyarakat. Kami melaksanakan strategi patroli skala besar di tempat-tempat yang atau titik-titik yang menjadi tingkat kerawanan yang tinggi dalam hal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jadi apa yang kita lakukan dari mulai patroli subuh, dari mulai pukul 20.00 malam sampai menjelang subuh kita melaksanakan patroli, baik patroli blue light yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Binjai dan kemudian patroli KNYB gabungan dengan Forkopimda dan instansi teknologi terkait untuk antisipasi kejahatan jalanan. Selain patroli keamanan, selama bulan Ramadan, jajaran Polres Binjai juga berhasil mengamankan puluhan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat selama Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri. Laporan Edwin, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD merampungkan pembangunan jembatan gantung di Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan jembatan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses warga pasca bencana, sekaligus membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Perintis Garuda ini memiliki panjang sekitar 50 meter dengan lebar 1,2 meter. Jembatan tersebut menjadi akses penting yang menghubungkan lingkungan 1 Kelurahan Bonalumban dengan lingkungan 3 Kelurahan Tuka. Sebelumnya akses tersebut terputus akibat bencana alam, sehingga menyulitkan aktivitas warga. Dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Budiarso yang juga bertindak sebagai dan Satgas Penanganan Bencana menyatakan pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, kehadiran jembatan ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang terdampak. Akses transportasi yang kembali terbuka diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga sosial. Terlebih menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di mana mobilitas masyarakat meningkat. Dengan selesainya pembangunan jembatan gantung tersebut, wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini kembali terhubung, sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal. Warga setempat pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah, Presiden, serta Kepala Staf Angkatan Darat yang telah mengerahkan prajurit TNI untuk membangun kembali jembatan tersebut. Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Garuda TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Heron Artelubis beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih,
orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.